kalau kita dekat dengan orang, kok bisa aja kita ini kena apa ya, tertular sama virusnya orang itu. Ini gimana cara untuk mencegah agar virus yang ada di dalam mental orang lain itu nggak tertular ke kita? Ya, ini kan sama seperti keadaan sekarang. Kita ada satu istilah social distancing, itu kan berarti jaga jarak. Ya. Kalau saya sebagai manusia yang biasa, yang lemah mentalnya, tapi dipengaruhi oleh orang-orang yang sikap mentalnya yang tadi negatif, tidak tanggung jawab, malas, pikirannya pesimis. Lah kalau saya gaul seperti itu, tertular. Begitu tertular, pikiran tadi masuk ke dalam bawah sadar saya, tidak terasa, saya sudah kena virus. Dan selama kehidupan sulit untuk sukses. Karena jadi intinya jaga jarak. Jaga jarak. Menghindari pergaulan dengan dia. Ya, jaga jarak ini jaga berhubungan dengan orang-orang yang sifatnya seperti itu, yang negatif. Ya. Karena kita belum kuat. Kalau udah kuat beda loh. Kalau kita kuat mentalnya yang bagus, kita malah memengaruhi mereka supaya mereka berubah. Tapi kalau kita nggak kuat, jadi kita harus jaga jarak kepada orang seperti itu, orang-orang malas, orang-orang cuman tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, ya negatif. Nah itu kita harus jaga jarak. Kalau kita tidak jaga jarak, kita terpengaruh, kita jadi kelompok virus mental tadi. Dan ya kalau banyak, ya sulit sekali maju. Malah kita bisa ikut jadi apa ya penyebar virus itu juga ya Pak Andre, kalau kita tertular. Nah, berarti ini dibutuhkan cara berpikir, sikap mental dan cara berpikir. Jadi tidak bisa harus belajar dari buku-buku seperti ini. Buku saya di belakang ini lebih dari 2.000 buku. Perpustakaan itu, Pak Andre. Perpustakaan boleh saya punya kenyataan formalitas sekolah itu rendah. Tidak masalah. Orang itu mau belajar tidak. Kalau kita mau belajar, jadi bukan kena virus mental yang negatif, tapi yang positif. Jadi manusia tadi dianugerahi pikiran itu untuk digunakan, untuk dikembangkan, tidak terbatas. Tinggal kita pilih yang negatif atau positif. Begitu sikap mental positif muncul dan dibiasakan untuk tumbuh, nanti akan menjadi karakter. Dan karakter itulah yang akan membawa kehidupan kita maju ke depan. Nah, Pak Andre, tadi Pak Andre bilang kan kita harus punya kekuatan mental, Pak Andre, ya, untuk menghadapi virus itu. Ini kan seperti imun ya, antibody, Pak Andre. Nah, sekarang Pak Andre, untuk membangun antibody di dalam tubuh kita itu gimana caranya? Satu ya, minimal harus sadar dulu saya ini kena penyakit. Kalau saya sadar saya kena penyakit, namanya miskin mental, dari kurang rajin, tidak disiplin, tidak tanggung jawab, malas-malasan, tapi minta hidup enak. Sadar nggak? Kalau sadar, saya butuh nggak untuk berubah. Kalau manusia tidak punya kebutuhan untuk berubah, percuma. Harus punya kebutuhan. Setelah punya kebutuhan, kesiapan dan keputusan untuk berubah. Begitu ada keputusan, ada kebutuhan untuk mau berubah, dengan sendirinya akan muncul untuk melakukan perubahan-perubahan terjadi. Seperti saya siap belajar, mungkin ikut seminar, mungkin baca buku, mungkin kumpul dengan teman-teman yang positif, dan saya praktek, sekaligus saya jaga badan, jaga fisik, dan selalu berbicara kepada diri sendiri yang positif, seperti autosugesti, seperti memotivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri, tapi intinya adalah sadar bahwa saya ini lemah, saya tidak disiplin, saya kurang pede. Kalau sadar dan tahu kebutuhan untuk berubah, pastikan ambil keputusan untuk berubah. Nah, kesadaran untuk mengambil keputusan untuk berubah itu yang paling penting. Ya, Pak Andre, ini kan tadi kalau saya dengar ada dua, yaitu meningkat kesadaran itu harus dipunya dan kemauan untuk berubah, gitu ya Pak Andre? Iya, betul. Nah, ini ya yang paling sulit itu kan untuk sadar, Pak Andre. Kadang-kadang kita ini udah tahu salah, tapi kok nggak sadar-sadarnya gitu loh, Pak Andre. Gimana caranya nih? Dan bisa karena kebiasaan. Lingkungan kita yang membuat kita ini rendah diri. Lingkungan kita, lingkungan miskin, lingkungan kurang sekolah, lingkungan omongan yang rendah, yang membuat kita ini tidak terasa kena virus mental. Untuk mengusir ini kan butuh kesadaran tadi dan siap untuk berubah. Begitu kita punya sikap berubah, umpama contoh gini, buat apa sih
rajin-rajin, disiplin-disiplin. Kalau memang tidak dikasih dari sononya, ya percuma. Nah ini kan cara mikir yang salah. Buat saya Tuhan itu tidak hanya memberi loh. Sudah ada rezeki dimanapun kita berada hari ini. Di mana-mana. Tergantung kita. Kita mau nggak merebutnya. Kalau kita tidak usaha, kita tidak bekerja, tidak usaha, ya mungkin tidak dapat. Jadi jelas, hanya melakukan kegiatan-kegiatan, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ada hukum timbal balik. Apa yang saya beri, itu akan saya dapat. Bukan nunggu. Intinya, berarti intinya harus mau berubah, Pak Andre ya? Berubah. Jadi meskipun itu pahit. Meskipun pahit kan untuk berubah itu kan susah, Pak Andre. Kita harus meninggalkan hal-hal yang kita nggak suka, harus yang kita suka gitu ya. Ya, jadi mau tidak mau, suka nggak suka, kita mengerti kalau kita sadar untuk berubah. Maka cocok sekali di dalam Al-Quran dikatakan, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Itu ajaran yang luar biasa, konsekuen, tanggung jawab. Jadi kalau Anda mau berubah nasibnya, Anda mau berubah kehidupan, berubah mental, berubah sikap, berubah kerja, berubah pikiran. Dan bayar harga, belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Terus belajar, tidak pernah berhenti. Belajar itu nggak ada akhirnya, Pak Andre ya? Sampai mati. Sampai mati. Maka saya membuat satu coretan. Zaman selalu menyajikan sukses bagi siapa saja yang mau berubah. Ya. Jadi hari ini mungkin kawan-kawan ada yang merasa saya gagal, Pak. Saya mundur. Saya stagnan. Saya apalagi kondisi seperti ini. Awas. Ya. Jangan pesimis mengambil alasan di luar untuk membenarkan kelemahan kita. Tidak bisa. Ya, kita justru ambil satu gambaran bahwa zaman ini tiap hari memberikan kesuksesan kita, kesempatan buat kita. Hanya kita mau berubah nggak? Selama kita tidak mau berubah, virus mental negatif, virus miskin mental nempel di otak. Kalau sudah masuk ke dalam bawah sadar, sudah merasa bahwa memang saya seperti ini, memang dilahirkan seperti ini, salah. Seperti konsep yang saya tebarkan, success is my right. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar sadar, benar-benar ingin dan memperjuangkan. Maka jelas ya, titipan saya, hari ini Anda boleh gagal, jangan khawatir. Kesempatan di depan masih terbuka luas untuk Anda meraih sukses. Luar biasa, berarti masih panjang. Waktu yang ada masih panjang. Nah, kalau Pak Andre lihat sekarang, Pak Andre, ini kan kondisi semua mengeluh, Pak Andre. Ya. Semua bidang perekonomian itu baik bisnis pariwisata, bisnis perdagangan, semua ini penuh tantangan sekali nih, Pak Andre. Gimana nih menyikapi masalah ini sekarang, Pak Andre? Satu ya, kalau buat saya pribadi, mengeluh itu normal. Ya. Mengeluh bahwa keadaan yang tadinya rame, sepi, kosong, belum, nggak boleh keluar. Ya kan mengeluh yang normal. Tetapi ingat, memang mengeluh terus bisa berubah nasibnya. Nggak bisa. Ya, bisa berubah, iya. Maka kita harus punya sikap mental, mau tidak mau belajar menerima dalam kehidupan. Setiap manusia pasti pernah mengalami namanya sakit. Satu keluarga juga pernah mengalami ketidakenaan. Masyarakat juga pernah mengalami ketidakenaan. Satu negara pernah mengalami Oke, silakan lanjut, Pak Andre. Sekarang ini adalah dunia lagi sakit. Lah saat sakit seperti ini, mau gimana? Mau pesimis atau optimis? Jadi kita melihat realita ini sebagai buat saya pelatihan hidup, latihan sabar, dengan latihan sabar seperti ini akan muncul. Contohnya, ya sesuai dengan himbauan pemerintah, kita harus di rumah. Minimal yang tadi keluyuran sekarang jadi di rumah. Anak-anak yang pergi sekarang dari rumah, makan bersama. 1 hari. Ada positifnya 2 hari, 3 hari. Lama-lama ada pendekatan. Lah kita juga meredam. Pikiran kita diredam ke bawah. Lalu kita baca buku, mulai mikir. Ya, dan seperti ini sebetulnya satu hal yang sangat positif. Maka kita mentalnya dirubah menjadi menerima apa adanya dengan bersyukur bahwa ini tidak mungkin lama. Saya yakin sekali, tidak mungkin lama.
begitu ada penyakit, diharapkan umpama negara-negara yang sekarang mengalami cukup berat itu Amerika, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, China, termasuk Indonesia. Indonesia baru 100 sekian yang meninggal. Tapi ya kita tidak harapkan untuk terus panjang. Nah, saya yakin dari grup besar, ilmuwan besar ini akan berpikir mencari jalan menemukan obat. Nah, vaksinnya. Vaksinnya lah. Jadi itu di Indonesia kita sendiri ikuti pemerintah supaya virus tadi tidak masuk ke dalam tubuh kita, kita jaga badan. Nah, kalau saya kan mengembangkan senam AWS3. Jadi setiap hari latihan senam, bodinya bagus, mentalnya bagus. Kalau mental kita lemah, virus masuk. Karena dari analisa yang terjadi, di atas 60 serangan yang paling penting. 60, 70, 80, 90, itu serangan corona akan masuk. Kenapa? Lagi rentan. Ya, daya tahan tubuhnya lemah. Ya, karena mentalnya nggak bagus. Masuk ke dalam. Nah, ini tidak mau menerima ini sebagai satu proses pendewasaan kehidupan manusia. Sambil kita banyak doa, supaya apa yang kita jalani, kita hadapi itu tidak begitu lama. Dan yang paling utama adalah Pak, social distance. Bukan. Ini kebersamaan kehidupan sosial ini. Yang sama miskin atau yang biasa, ini adalah butuh satu rangkulan, merangkul diri. Jadi tidak sampai pemerintah ngomong ini dimusuhin, sana ngomong situ dimusuhin. Itu terjadi perpecahan, nggak bisa. Kita contoh Wuhan jelas sekali, pemerintah satu begitu lockdown semua terjadi lockdown, dan dengan tertib seperti itu virus-virus ada jaraknya hilang semua. Dan sekarang malah mereka membantu. Kalau saya lihat ya, Pak Andre ya, kalau saya lihat di beberapa negara yang berhasil mengatasi ini, penduduknya itu disiplin, Pak Andre. Nah, iya. Karena kedisiplinan ini. Karena gini, karena ya mungkin beda ya, di China pemerintahnya agak keras dan satu partai. Lalu dibiasakan dari dulu adalah ini sebuah bencana yang ditangani bersama. Nah, saya kira sama di Indonesia masih belum kelihatan terjadi perpecahan. Yang ada masih nggak mengerti, sehingga mereka pada keluar. Karena keluarnya apa? Ada dua macam. Satu nggak ngerti, kedua butuh makan. Kalau tidak keluar, tidak bisa makan. Maka dalam hal seperti ini, kita butuh loh. Maka tadi kalau nggak salah pemerintah sudah mulai mengeluarkan beberapa dukungan. Seperti PLN, nggak usah bayar. Utang-utang, kredit bisa ditunda. Nah, itu kan salah satu cara. Dan kita juga mengadakan dukungan sumbangan, dana kepada teman-teman yang kurang beruntung. Saya pribadi juga keliling dengan keluarga, kemarin ke pesantren, ke yatim piatu, sumbang sedikit untuk meringankan beban. Dan ini harus dilakukan se-Indonesia. Tidak hanya se-Indonesia, kalau memang kita juga kuat, kita juga bantu negara lain. Sehingga dengan adanya seperti ini, kesempatan kita untuk berdamai ria. Kesempatan untuk berkesepakatan, bergotong royong. Apalagi Indonesia terkenal negara yang punya hati untuk bergotong royong. Jadi saya tentunya berharap dilakukan virus ini bisa mendekatkan kita satu dengan lain, dan persatuan kita jadi kuat, lalu kita latihan seperti ini, semoga virus segera, dan tidak hanya virus mental, virus benar-benar. Virus corona juga cepat berlalu, ya Pak Andre. Pak Andre, tadi kan Pak Andre bilang bahwa dalam semua penderitaan kita ini selalu ada hikmahnya ya Pak Andre ya. Iya. Dan dalam setiap krisis juga ada kesempatan ini Pak Andre. Karena banyak juga yang bisa melakukan sesuatu di saat-saat krisis. Ya anggaplah ini sudah krisis lah Pak Andre ya. Banyak yang udah harus dipecat, banyak yang nggak dapat penghasilan gitu. Nah untuk melihat kesempatan yang ada di dalam krisis ini gimana Pak Andre? Ya ini ada 3 macam ya, di dalam bahasa Mandarin dikatakan orang lemah ya menunggu kesempatan. Ya. Orang kuat menciptakan kesempatan. Orang cerdas, orang bijak memanfaatkan kesempatan. Jadi di sekeliling kita ini banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita lihat. Ya contoh paling gampang jual apa? Masker. Sekarang banyak pedagang kecil, pedagang dadaan itu bisa jadi
jualan karena perkenalan cari sana cari sini lewat online kiri kanan, jadi impor kiri kanan, jadi kesempatan juga dan paling laku. Dan masih banyak yang tadinya nggak ngerti soal online, tahu-tahu mendadak belajar online, jualan kue yang dia bisa mampu seperti itu jalan. Karena apa? Dari mana tahunya saya? Dari grup saya, grup senam AWS 3 ada puluhan. Di situ mendadak jadi pedagang semua. Jadi bisa pedagang online. Pedagang online ya? Online, iya benar. Tapi nggak ngerti. Nah, ini kan ya sama seperti kita nih, Pak Andre. Yang dulunya bisa kalau ceramah itu harus di gedung ya terpaksa harus pinter-pinter pakai IT nih. Nah, ini kesempatan. Jadi ini di dalam tekanan itu akan melahirkan kehidupan, melahirkan satu kesempatan kehidupan. Dan ini pasti. Makanya kita hanya mencoba bersyukur karena saya sendiri ngalami miskin, kurang sekolah, tertekan. Kok bisa jadi? Ya tertekan tadi loh. Di saat kita tertekan menggunakan pola pikir yang positif, yang optimis untuk berani menderita sedikit. Kita juga menderita, tahan di rumah. Tapi Pak Andre, tapi Pak Andre, kan ada yang biasa bilang lah, ini kan hokinya Pak Andre nih, bisa sukses ya. Itu gimana itu? Maksudnya itu Pak Andre? Jadi kalau masalah hoki, kita ya tentunya tidak melepaskan gambaran itu. Ada hoki ya. Rezeki ya. Rezeki dari Tuhan. Tapi kalau kita melihat dalam kenyataan kita pribadi yang dikaruniai pikiran, harus digunakan. Karena kata-kata hoki, kalau saya tanya Pak Yonggris, kata-kata hoki, kata-kata sukses, kata-kata gagal, kata-kata sial, itu sebelum terjadi atau sudah terjadi? Sudah terjadi, itu kebanyakan disebut orang. Ya. Sesudah, kalau sebelum nggak bisa tahu. Wah, Pak Haji sukses, bisa gini, nggak tahu. Tapi kalau sudah sukses baru bilang, sudah sukses bilang ini hoki nih. Nah, maka kalau saya mau hidup lebih enak, saya mau hidup lebih sukses, saya mau hidup lebih bahagia, lebih sehat, saya canangkan. Saya mau sehat, saya latihan. Saya mau sukses, saya usaha keras. Saya mau bisnis lebih bagus lagi, saya mau jaringan. Semua itu ada sebab yang dibuat sambil target yang ditentukan. Jadi akhirnya target ditentukan. Target sehat, jalani. Target kita mau bebas dari corona, jalankan. Social distancing, jalankan di rumah. Latihan fisik, sambil benahi pikiran, kompaki keluarga, belajar lagi. Itu kan salah satu sehingga kita mencapai sehat yang sempurna. Sehingga pada saat nanti udah mudah-mudahan bisa lewat 1 bulan mendapat maksimal, kita menjadi pribadi yang matang, yang sudah melewati ujian kena corona. Wah, itu kalau satu seperti itu. Nah, kalau se-Indonesia punya mental positif, virus negatif nggak ada, yang ada cuma positif, saya yakin kita menjadi kontributor untuk negara menjadi Indonesia negara maju luar biasa. Wah, luar biasa, Pak Andre. Berarti kondisi corona saat ini adalah sekolah ini ya, Pak Andre ya? Sekolah untuk mau tidak mau harus terima. Kalau tidak mau, kita frustasi, depresi, ngamuk, mengeluh, semua rusak. Kita nggak rusak, keluarga rusak, negara rusak, hancur semua. Ini tinggal kuat-kuatan mental. Dan maka acara seperti ini baguslah. Cuman sayang 100 orang yang nonton, bukan 100.000. Bisa, Pak Andre. Nanti ini kan baru tes Pak Andre ya. Kalau bulan depan atau minggu depan kita buat bisa 1.000 orang, Pak Andre. Iya, kita harapkan karena butuh teman-teman untuk saling sharing juga lah gitu. Betul. Oke, Pak Andre, kita lagi 10 menit waktu kita, Pak Andre. Baik. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Ini saya lihat peserta ada hampir 100, Pak Andre. Malah mungkin 100 nih. Mohon maaf ya, masih banyak yang belum bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti sampaikan teman-teman nanti mungkin minggu depan, beberapa minggu depan kalau kita buat lagi acara mungkin bisa lebih banyak orang gitu. Oke, silakan yang ingin bertanya cukup raise hand, nanti angkat tangan ya, ada di sebelah kanan bawah yang ada 3 titik itu di situ Anda klik, lalu ada muncul raise hand atau angkat tangan, nanti bagian admin yang akan membuka mic-nya dan silakan bertanya gitu ya. Oke, sudah ada yang mau bertanya? Silakan. Atau ada satu pertanyaan nih Pak Andre. Ini ada dari satu ibu bertanya, Pak Andre, apakah kesempatan ini bisa kita gunakan sebagai redesign hidup kita untuk mendesain ulang? Katanya hidup kita agar setelah corona ini kita bisa hidup di atas rata-rata gitulah. Ya. Maksudnya Pak. Itulah positif.
itu virus positif. Jadi memang bukan sekedar redesign ulang, refresh, selalu refresh. Kita HP dimatiin dulu, refresh. Manusia butuh itu, di refresh ulang setiap hari refresh. Jadi mental bisa. Ya, pertanyaannya. Iya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Gimana nih admin? Ada yang bertanya? Oh, ini yang resen Pak Amir, bisa Pak Amir kok? Oke, silakan Pak Amir. Ya, Pak Andri Wongso, selamat malam. Malam. Pertanyaannya singkat ya, karena waktu kita sangat mepet ya. Kata Pak Andri tadi orang bijak memanfaatkan kesempatan. Ya. Seperti sekarang banyak pengusaha dadakan kayak masker sama yang lain-lain. Ya, apakah itu bukan sepertinya menspekulasi akhirnya harga jadi tinggi, Pak? Iya, Pak Andri. Kira-kira gimana, Pak Andri? Bagaimana tinggi apa? Sorry. Harganya. Jadi dalam kondisi begini justru orang-orang ini dapat berusaha untuk mencari untung yang tidak wajar, maksudnya Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Masker yang harganya 25.000 dijual 350.000, maksudnya. Iya, Pak Andri. Oke, gitu. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi begini. Terima kasih, Pak Amir. Ya, masih. Kalau barang itu satu dus 50.000 isi 50 seumpama. Anda jual 500.000, itu dosa. Tapi kalau saya ambil 50.000, saya dapat diskon 10%. Saya dapat potongan dari perusahaan 50%. Karena tadi saya nganggur. Lalu teman saya bilang, saya punya barang nih, yuk jual harga segitu, tapi nanti dapat diskon. Dapat diskon dari perusahaan, bukan saya naikkan lagi. Jadi saya cuma dapat diskon dari perusahaan itu. Yang tadi nganggur ada perkenalan. Saya sampai teman saya, ternyata dia ada barang-barang seperti itu. Nah, sambil nolong, mempercepat masker ke tempat orang yang dibutuhkan, saya dapat untung. Nah, kecuali tadi 50.000 kurang, kita hantam aja 3 kali kan orang butuh. Nah, ini bukan pedagang seperti itu yang saya harapkan. Pedagang yang punya kesempatan halal karena potongan harga dari perusahaan. Ini yang saya maksudkan. Oke, makasih Pak Andre. Penanya kedua silakan Pak Irwan Awan. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Halo, selamat malam Pak Andri, salam sehat, luar biasa. Luar biasa. Saya Awang dari Kota Jambi, saya mau tanya gini, Pak Andri kan saat ini kan WA Group tuh sangat ramai berita corona dan semacamnya, itu kan jadi ada infek ke kita, berita-berita itu ada yang benar, ada yang hoax gitu kan, kita susah juga memfilter sebagai umat awam. Jadi itu punya berita, jika negatif yang masuk tiap hari terus-menerus, itu kan ada efek negatif untuk daya tahan imun kita pribadi. Nah, bagaimana tips dan trik kita untuk supaya kita tetap sehat dan bisa terhindar dari virus mental dan juga bisa produktif yang seperti Pak Andre bilang, bisa kita jadi orang pintar, menciptakan kesempatan, orang cerdas memanfaatkan kesempatan. Itu aja singkat dari saya. Terima kasih Pak Andre. Ya. Oke. Jadi gimana Pak Andre itu? Berita-berita, banyak berita, bukan hanya hoax kadang-kadang. Mungkin Pak Andre ya, kadang-kadang beritanya benar, tapi menakutkan gitu loh. Gimana Pak Andre ya? Wah, macam-macam adu domba, yang bohong, yang pengusutan, yang hoax. Maka semua kembali ke kitanya. Kalau saya sendiri ya, saya biasa menggunakan kan positive thinking. Ngambil yang positif. Oh, ini kok kurang bagus ini. Saya nggak akan keluar. Tidak akan kirim ke orang luar yang untuk menakutkan. Walaupun itu kebenaran. Contoh, gebuk-gebukan di India. Wah, itu banyak sekali untuk lockdown itu kan banyak yang dihantam sampai ada darah. Nah, itu kalau saya lihat ini nggak bagus, walaupun benar. Saya tidak masukin. Dan langsung hapus. Supaya apa? Tidak mempengaruhi pikiran kita. Tapi begitu dapat pikiran, wah ini positif nih. Dari pemerintah mengharapkan seperti ini. Positif, sebar. Ada berita yang humor-humor yang enak, sebar. Sehingga kita bisa memaintain antara negatif dan positif, kita jaga terus. Tapi ambil amalnya positif. Lalu terus setiap hari kita juga jaga mentalitasnya yang positif, sehingga seimbangnya positif. Lama-lama virus-virus itu nggak akan masuk. Dan lama-lama kita akan malah punya karakter. Bahwa ke siapapun, seperti saya membagi di WA saya yang grupnya begitu banyak, selalu yang positif. Yang musik positif, lagu positif,
foto positif, minimal kalau nggak itu guyon-guyon dikit. Tapi isinya yang membangun, yang positif semua. Itu tinggal kita saring dan kita biasakan, jangan nyebar yang negatif. Apalagi yang ini yang apa namanya hoax, yang nggak tahu juntrungannya. Wah, di sana terjadi gebukan yang membuat orang takut, cemas. Jangan diredam. Ya, justru ya Pak Andre. Hoax itu atau berita-berita yang negatif itu justru menjadi virus untuk masyarakat. Sangat membuat orang itu banyak sekali yang takut, di rumah pun takut, keluar takut. Padahal kalau kita punya mental yang bagus, ya nggak masalah. Kita keluar sebentar mungkin, kayak tadi hari ini saya, kepingin keluar, ngapain? Cek jalanan. Cek jalanan, pulang, lap tangan, baju bersihin juga, sudah di rumah. Minimal merefresh kembali, untuk refreshing. Nggak usah ngumpul banyak orang, tapi keluar untuk cek tempat. Supaya lihat, oh ternyata di Jakarta sepi juga, tidak terlalu ramai, untuk berarti rakyat ini mematuhi lah apa yang yang diharapkan oleh pemerintah. Ya. Oke, Pak Andre, kita masih punya waktu 3 menit nih, Pak Andre. Ya. Ini masih ada waktu 3 menit. Pak Andre dari tadi selalu mengatakan kita harus punya karakter baik, Pak Andre. Bisa diperjelas nggak? Yang dimaksud karakter baik itu yang bagaimana sih sebenarnya, Pak Andre? Nah, ini ya. Seperti tadi mulai saya bilang, kita dilahirkan, ini anugerah. Ya toh? Anugerah Tuhan. Ya. Kita jalan terus. Waktu kita jalan ini, tidak ada 2 pilihan. Negatif, positif. Males, rajin. Ya, pesimis, optimis. Ya toh? Disiplin, tidak disiplin. Tanggung jawab, ya. Pilih. Kalau kita tidak memilih yang positif, di depan ada jurang. Jurang itu nasib kita karena kita menentukan. Bukan Tuhan menentukan. Anda menentukan. Anda rajin, Anda nggak mau rajin. Anda mau disiplin, Anda nggak mau disiplin. Anda menentukan, Tuhan cuma mengikuti. Oh, kamu seperti ini, dikasih. Maka pilihan ini kita di tangan kita. Pilih yang positif, yang baik, yang benar, ya, yang punya, yang kaya mental, kebalikan daripada miskin mental. Dengan kebalikan dari miskin mental, kita menerima anugerah ini, bertanggung jawablah pada kehidupan untuk ke depan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Nah, apalagi kita mengaku beragama, makin beragama, makin kuat lurusnya, makin benar, makin baik arahnya, jelas ke depan. Sehingga penuh syukur, apapun terjadi disyukuri. Wah, aku syukur hari ini kena kondisi corona, jadi lama-lama kumpul di rumah, biasa jarang ketemu, sekarang seminggu, 2 minggu, sebulan, nggak apa-apa. Latihan. Dengan kekuatan pengertian seperti itu, kita jabarkan karunia itu untuk dijalani. Kalau kita mampu merubah seperti itu, yakin kehidupan kita akan terus lebih sukses. Oke. Terima kasih banyak, Pak Andre. Ini sayang sekali waktu kita sisa 1 menit, Pak Andre. Terima kasih banyak. Saya kira di akhir bincang online ini, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Andre. Ini kesempatan yang pertama dan mudah-mudahan menjadi pengalaman untuk bisa membuat bincang online selanjutnya ya Pak Andre ya. Terutama itu kita harus peka terhadap kondisi apa yang dihimbau oleh pemerintah. Kita dukung kesepakatan, kebersamaan, gotong royong untuk menuju Indonesia yang sehat, sukses, luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak Andre. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mudah-mudahan perbincangan online hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita, khususnya dalam membuat karakter yang lebih baik untuk hidup kita. Dan kondisi corona saat ini menjadi sekolah untuk kita, dan setelah ini kita harus menjadi manusia yang lebih baik, seperti yang disebut oleh Pak Andre tadi, berkarakter yang lebih baik. Terima kasih Pak Andre, sampai jumpa kembali di perbincangan online yang akan datang. Indonesia sehat. Terima kasih. Biasa. Oke, luar biasa.